Penguasa kuil surgawi. Bab 99. Ketika ketiga wanita itu melihat Xiao Tian setuju, mereka semua sangat senang dan mengobrol tanpa henti. Ketiganya memiliki kesamaan, mereka semua sangat cantik, usia mereka hampir sama, dan status serta status mereka tampaknya serupa saat ini. Meskipun Gao Weiwei dekat, di mata Leng Yijun dan Yin Chaoge, Gao Weiwei setidaknya telah bergabung dengan grup industri Tianhai, grup terbesar kedua di kota Tianhai. Meskipun dia masih sedikit lebih rendah dari mereka berdua dalam hal pangkat, bukankah Gao Weiwei memiliki suami yang sangat kuat? Jadi semakin banyak ketiga wanita itu mengobrol, mereka jadinya semakin bahagia. Xiao Tian sangat bosan berada di samping, dan dia tidak bisa berkata apa-apa, karena ketiga wanita itu mengobrol tentang topik eksklusif wanita, seperti pakaian, sepatu, kosmetik, dan bahkan beberapa masalah yang sangat pribadi. Bahkan Xiao Tian merasa sedikit malu di wajahnya. Misalnya, Yin Chaoge bertanya pada Leng Yijun, "Kamu sudah lama melajang, tidakkah kamu ingin mencari pria? Bisakah kamu menanggungnya?" Leng Yijun juga sangat kuat, jadi dia hanya ragu-ragu dan berkata, "Bukankah kamu masih sama? Bukankah kamu juga lajang? Jangan bilang padaku bahwa kamu telah menemukan seorang pria. Kamu dapat mengatakan bahwa kamu belum menjadi seorang wanita." Kemudian mereka berdua memandang Gao Weiwei. Dengan rasa ingin tahu yang kuat muncul di matanya, Yin Chaoge memutar matanya dan berkata kepada Weiwei dengan senyum aneh, "Weiwei, kamu harus memperhatikan. Saat pertama kali datang ke sini, aku melihat kakimu sedikit lemah. Kalian bicarakan itu dulu, aku mau ke kamar mandi." Saat Xiao Tian mendengar ini, dia benar-benar tidak bisa mendengarkan lagi. "Sial, kalian bertiga semuanya wanita cantik, jadi kalian masih berdiri di sana." Wanita top di kota Tianhai. Dia memiliki wajah yang cantik, tapi hatinya sangat kotor. Aku akan menghapusnya. Xiao Tian benar-benar tidak tahan lagi dan berlari ke kamar mandi seolah-olah dia sedang melarikan diri. Setelah dia pergi ke kamar mandi dan merokok, dia sedikit tenang. Dia mengirim pesan teks ke Gao Weiwei yang mengatakan bahwa dia akan pergi dulu dan meminta Gao Wei untuk pergi berbelanja bersama mereka, dan kemudian mentransfer 100.000 yuan uang belanja ke Gao Wei. Dan Gao Weiwei, yang sedang mengobrol dengan Leng Yijun dan Yin Chaoge di meja makan, tertegun sejenak ketika dia melihat transfer 100.000 yuan yang tiba-tiba dia terima, dan dia berseru dengan suara rendah. Leng Yijun kemudian melihat ponsel Gao Wei dengan rasa ingin tahu dan berkata dengan heran, "Ya Tuhan, Weiwei, suamimu bisa melakukannya, izinkan kamu pergi berbelanja dengan kami, lalu langsung mentransfer 100.000 yuan. Dia apakah kamu begitu kaya?" "Apa?" Xiao Tian mentransfer 100.000 yuan uang belanja ke Weiwei. Yin Chaoge juga penasaran. Dalam hatinya, dia merasa Xiao Tian seharusnya tidak punya uang. Gao Weiwei tersenyum dan berkata, "Tian juga tidak punya uang." "Yah, mungkin dia tidak punya banyak uang lagi. Ini seharusnya sisa uang dari perusahaan sebelumnya di Tianhai." Yin Chaoge juga bertanya, "Suamimu juga membuka perusahaan di Tianhai sebelumnya?" Gao Weiwei mengangguk dan berkata, "Ya, 6 atau 7 tahun yang lalu, dia mendirikan sebuah perusahaan, tetapi kemudian dia ditipu. Dia pergi ke Beijing, dan kemudian pergi ke Departemen Perang Luar Negeri untuk bertugas sebagai tentara. Sekarang dia baru saja datang kembali." "Hah? Mengapa cerita ini terdengar familiar?" Yin Chaoge mendengarkan narasi Gao Weiwei dan tidak tahu mengapa dia merasa itu terdengar familiar. Saat ini, Leng Yijun berkata kepada Yin Chaoge, "Ya, kedengarannya familiar. Saat pertama kali mendengarnya, itu membuatku takut. Saya pikir suami Weiwei adalah legenda di kota Tianhai kita saat itu." "Benar, dan suami Weiwei juga memiliki hal yang sama. Nama belakang pria legendaris itu, juga Xiao." Setelah Leng Yijun selesai berbicara, Yin Chaoge tiba-tiba mengerti. Dia mengangguk dan berkata, "Ya, memang benar ketika Anda mengatakan itu. Saya memeriksa informasi tentang legenda Tianhai saat itu. Namanya sepertinya Xiao Hanyai, tapi sekarang sudah ada. Sudah 5 tahun sejak dia menghilang, tapi kudengar dia sepertinya telah kembali beberapa waktu lalu dan membawa grup Junlin kembali dalam semalam. Sekarang semua karyawan lama grup Junlin, termasuk yang ada di grup Yin kita, ada di sini, hidup akan sulit bagi keluarga Yin kita di masa depan. Legenda itu mampu mengganggu Tianhai Fengyun 5 tahun lalu, tapi sekarang dia kembali, apa yang akan terjadi?" Dan saat mereka sedang berbicara, seseorang di sebelah mereka yang sedang melihat ponsel mereka tiba-tiba berdiri dan berteriak kaget, "Ya Tuhan, Junlin Group telah angkat bicara."
Presiden baru mereka akan dilantik dalam 1,5 bulan, pada akhir bulan depan. Konferensi pers. Dan itu adalah legenda kota Tianhai kita. Ya Tuhan, apakah legenda itu kembali? Dan sepertinya dia telah merebut kembali grup Junlin. Ketika pria itu selesai berbicara, semua orang di restoran barat tiba-tiba terdiam. Leng Yijun dan Yin Chaoge juga segera mengeluarkan ponsel mereka dan membuka berita untuk membaca laporan berita. Untuk sesaat, kedua wanita itu juga sangat terkejut. Ya Tuhan, bagus sekali. Saya akhirnya bisa bertemu orang itu. Saya selalu ingin bertemu orang itu di Tianhai selama ini, tapi saya tidak punya kesempatan. Sekarang kesempatan itu telah tiba. Leng Yijun berkata dengan sangat bersemangat. Yin Chaoge juga mengangguk dan berkata, ya, saya juga. Ada 3 orang yang ingin saya temui ketika saya kembali kali ini. Salah satunya adalah suami Wei Wei, yang baru saja saya temui, dan dia luar biasa. Yang lainnya adalah pendiri Junlin Group, yang seusiaku. Seorang pria legendaris dengan usia yang sama, aku tidak akan memberitahumu tentang yang terakhir. Saat ini, baik Leng Yijun dan Yin Chaoge sangat bersemangat. Gao Weiwei juga sedikit terkejut, tetapi hatinya tidak begitu bersemangat, karena bahkan Presiden Grup Junlin, tidak peduli seberapa kuatnya dia, sepertinya tidak ada hubungannya dengan dia. Dan dia sudah menikah. Selain Xiao Tians, dia tidak akan pernah tergoda oleh pria lain di dunia ini. Jadi Gao Weiwei tersenyum dan berkata kepada Leng Yijun dan Yin Chaoge, hei, saudari Yijun, Chaoge, kalian berdua mungkin menyukai Xiao hanya itu, kan? Aku sudah mendengarnya akhir-akhir ini, tapi sepertinya belum ada kabar tentangnya. Sudah waktunya untuk menikah. Karena pria itu sangat baik, bukankah kalian berdua harus mempersiapkannya? Jika Xiao Tians ada di sini, dia pasti akan marah oleh istrinya yang bodoh. Apakah ada orang yang menjual suaminya seperti ini? Masih ketagihan berjualan. Istri bodoh ini, aku tidak tega memukulinya, tapi aku bisa memarahinya. Apa yang harus aku lakukan jika dia menangis? Yang paling ditakuti Xiao Tians adalah tangisan Gao Wei. Jika Gao Weiwei benar-benar menangis, apakah dia masih patah hati? Saat ini, wajah Leng Yijun memerah dan berkata, tidak. Aku bahkan belum pernah melihat orang itu, bagaimana mungkin? Dan Weiwei, aku sama sepertimu, aku juga ingin mencari seorang pahlawan dari Departemen Perang untuk dinikahi. Betapa mendominasinya dirimu. Oh, ngomong-ngomong, Weiwei, tolong bantu aku bertanya pada suamimu apakah dia punya saudara laki-laki yang sudah pensiun bersama dan perkenalkan mereka padaku sangat tinggi, dan aku harus menemui mereka bagaimanapun caranya. Gao Weiwei mengangguk. Sebenarnya, dia telah memikirkan hal ini. Dia, seorang senior, sudah kuat sejak dia masih kecil, dan dia tidak menyukai pria biasa. Dan suamiku bergelar dewa perang dari luar wilayah. Pasti ada beberapa teman dan saudara yang sangat kuat di sekitar suamiku, jadi aku akan memperkenalkan mereka kepada seniorku ketika saatnya tiba. Saat berikutnya ketika Gao Weiwei hendak berbicara, sebuah sosok tiba-tiba muncul. Jadi dia berkata kepada Leng Yijun, ngomong-ngomong, saudari Yijun, suamiku sekarang punya saudara laki-laki, yaitu Tianyi. Suamiku berkata bahwa Tianyi juga sangat berkuasa. Apa pendapatmu tentang dia? Leng Yijun mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak memiliki perasaan itu, dan saya tidak tahu mengapa. Saya tidak suka pria yang banyak tersenyum dan banyak bicara. Tianyi itu adalah sangat baik, dan aku juga merasa kalau dia sangat kuat, tapi aku tidak menemukan perasaan bahwa aku bisa menikah darinya. Bukannya dia jahat, hanya saja aku memang tidak punya perasaan itu. Titik petik 2. Gao Weiwei mengangguk dan berkata, baiklah, kalau begitu aku akan menanyakan Tians untukmu di lain hari. Dia pasti sudah mengenal banyak pria luar biasa setelah bertahun-tahun berada di luar wilayah. Aku pasti akan memperkenalkanmu pada yang terbaik saat itu. Hanya saja kakak Yijun itu, bisakah kamu memberitahuku apa yang kamu suka? Leng Yijun mengerutkan kening dan berpikir sejenak lalu berkata, yah, saya tidak bisa mengatakannya. Yang saya suka adalah pria yang sedikit bicara tetapi sangat peduli pada saya. Dia sangat dingin tetapi sangat kuat. Weiwei, untuk jujur saja, meski ada kata, dingin, di namaku, aku sama sekali tidak menyendiri, dan sikap acuh tak acuh hanya untuk orang luar. Faktanya, aku selalu mendambakan cinta yang begitu kuat. Yin Chaoge menyela saat ini dan berkata, Yijun, apakah kamu mencari seorang pembunuh? Pembunuh yang kuat, dingin, dan tampan seperti yang ada di medan perang di luar wilayah.
Faktanya, Yin Chaoge hanya bercanda dengan Leng Yijun. Namun di luar dugaan, Leng Yijun justru mengangguk. Kemudian Yin Chaoge tercengang dan matanya membelalak. Leng Yijun merasa sedikit bersalah saat melihatnya, jadi dia segera mengganti topik pembicaraan dan bertanya padanya, ngomong-ngomong, Chaoge, jangan terus bertanya padaku, bagaimana denganmu? Saat kamu kembali ke Tianhai kali ini, kamu sudah mengatakan bahwa, kecuali suami Wei Wei, Anda masih ingin bertemu dengan dua pria lain, salah satunya adalah Presiden Grup Junlin. Dia adalah legenda di kota Tianhai, dan Anda juga kamu cantik sekali. Kenapa, kamu tidak ingin ngobrol dengan Presiden Junlin Group? Asteris. Setelah Yin Chaoge berpikir sejenak, wajahnya tiba-tiba memerah. Minum kopi dengan kepala menunduk dan tidak berbicara. Adegan pemalunya langsung menggugah minat Gao Weiwei dan Leng Yijun. Gao Weiwei menjadi lebih bergosip dan dengan cepat bertanya kepada Yin Chaoge, Chaoge, sepertinya kamu memiliki seseorang yang kamu sukai. Beritahu kami secepatnya, siapa itu? Bisakah kami bertemu dengannya? Yin Chaoge semakin tersipu, tapi kemudian dia menghela nafas dan berkata, sejujurnya, aku memiliki seseorang yang aku sukai di hatiku, jadi aku sangat ingin tahu tentang Presiden Grup Junlin dan ingin bertemu dengannya. Hanya saja sosok legendaris itu. Aku tidak menyukainya. Hei, hanya orang yang aku suka aku tidak tahu di mana dia sekarang. Saat Yin Chaoge berbicara, pikiran muncul di benaknya bahwa 2 bulan lalu, di perbatasan Amerika, saat paling menyedihkan ketika dia akan hidup dan mati, dan bahkan Xiao Zhantian, yang melindunginya, harus berjuang sampai mati. Pria yang tingginya hampir 2 meter, pria bertubuh lebar dan membawa pedang besar di punggungnya. Dia begitu mendominasi dan kuat, dan dia bisa menakuti semua pembunuh hanya dengan satu pedang. Adegan itu meninggalkan kesan yang sangat mendalam di hatinya. Pria jangkung dan berkuasa itu memberinya perasaan yang sangat aman hari itu. Seringkali, ketika dia tertidur di malam hari, Yin Chaoge bermimpi tentang pria jangkung dan sangat kejam itu. Bermimpi tentang tubuh mungilnya dipeluk oleh pria itu, terlindungi erat dalam pelukannya. Pada saat ini, ketika Yin Chaoge memikirkan pria itu, sedikit kerinduan muncul di matanya. Namun kenyataannya pria yang disukainya bahkan tidak memandangnya hari itu. Karena pria itu ada di luar, tapi dia dikunci di dalam mobil oleh Xiao Zhantian. Dia hanya bisa melihat pria yang membawa pedang raksasa itu melalui jendela mobil dan menghilang ke padang pasir yang luas. Chaoge, kamu bahkan tidak tahu di mana orang itu sekarang. Siapa dia? Apa yang dia lakukan? Leng Yijun bertanya pada Yin Chaoge dengan rasa ingin tahu. Dia sangat penasaran dengan pria seperti apa yang bisa memikat hati gadis cantik seperti Yin Chaoge. Karena wanita setingkat mereka sulit untuk digoda. Misalnya, Gao Weiwei, yang duduk di seberangnya, mungkin tampak konyol dan manis di permukaan, tapi mungkin dia benar-benar konyol dan manis. Tapi pria yang membuatnya tertarik, pria yang ingin dinikahinya, juga pria terkemuka seperti Xiao Tians, pria yang sangat luar biasa. Jadi sekarang dia sangat penasaran dengan pria yang disukai Yin Chaoge. Gao Weiwei juga memandang Yin Chaoge dengan rasa ingin tahu. Setelah Yin Chaoge berpikir sejenak, dia berkata dengan kerinduan yang tak ada habisnya, saya tidak tahu siapa nama lengkapnya. Saya hanya tahu bahwa namanya sepertinya, Lu. Adapun apa yang dia lakukan, sepertinya sangat luar biasa. Organisasi kuat di luar wilayah itu, Kuil Tianshan. Salah satu dari 4 Raja Langit. Saat berikutnya, pemandangan hari itu muncul kembali di benak Yin Chaoge. Pria itu tampil mendominasi dan membelah pembunuh dewa perang yang mencegatnya, pembunuh dewa perang yang jauh lebih kuat dari Wang Tianhai, dewa perang di Tianhai, menjadi 2 bagian hanya dengan 1 serangan pedang. Pria itu berkata dengan nada mendominasi. Saya adalah kuil surgawi, di bawah komando kepala istana, 4 raja surgawi, nama saya, Lu Killer. Bab 100. Kuil Tian. Apa itu? Gao Wei bertanya pada Yin Chaoge dengan ragu. Hal yang sama berlaku untuk Leng Yijun, dia juga belum pernah mendengarnya. Tapi sepertinya Yin Chaoge tampak dikagumi sekarang. Yin Chaoge mengangguk dan berkata, haha. Aku belum pernah mendengar tentang kuil surga sebelumnya. Pada saat itulah senior Xiao Zhantian, dewa perang kerajaan naga kita, memberitahuku. Di medan perang di luar wilayah, ada orang kuat yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah panggung paling sentral di dunia. Dan di sini, sepertinya dewa perang adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi, bukan? Tapi dia masih jauh dari itu. Tuan sebelumnya bahkan tidak memenuhi syarat untuk mendominasi. Yin Chaoge berhenti dan melanjutkan, karena di atas dewa perang,
ada ahli tingkat Raja Surgawi yang lebih kuat. Dan orang yang menyelamatkan hidupku adalah ahli tingkat Raja Surgawi. Eksistensi tingkat Dewa Perang ada di tangannya. Pada dasarnya, mereka tidak dapat bertahan bahkan satu gerakan pun. Dan di atas level Raja Surgawi, ada level cakar raksasa yang paling menakutkan, yang juga merupakan penguasa sebenarnya di medan perang luar. Mata Yin Chaoge menyipit dan dia berkata dengan sangat serius, jadi, Anda tidak intuitif. Biar saya katakan dengan kata lain, yang merupakan pepatah populer lainnya di medan perang di luar wilayah. Misalnya, level Dewa Perang masih merupakan Dewa Perang, dan level Raja adalah level Raja. Tapi raksasa adalah kaisar yang lebih kuat. Saya tidak tahu berapa banyak kaisar yang ada di medan perang di luar wilayah, tetapi penguasa kuil hari itu adalah tentang sang raja. Seumuran denganku. Dia adalah seorang kaisar bergelar. Membunuh seorang kaisar veteran dan melukai kaisar veteran lainnya adalah hasil dari promosi. Apa? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana bisa ada kekuatan pribadi yang begitu kuat di dunia ini? Leng Yijun langsung terkejut setelah mendengar ini. Dia tidak tahu bahwa mungkin ada makhluk yang lebih kuat di atas level Dewa Perang. Tapi dia tidak pernah tahu akan ada begitu banyak. Pada saat ini, Leng Yijun sangat terkejut. Pahlawan wanita kita yang cantik dan cantik, Nona Gao Weiwei, juga mengecilkan matanya saat ini, dan dia merasa khawatir pada Xiao Tians. Ternyata medan perang di luar wilayah sangat berbahaya, dan banyak sekali makhluk yang lebih kuat dari suaminya. Hei, jika Xiao Tians ada di sini, dia mungkin akan menghela nafas lagi, tidak dapat melakukan apapun pada istrinya yang bodoh. Yin Chaoge mengangguk dengan sangat serius dan berkata, baiklah, jadi ketika saya kembali ke kerajaan naga kali ini, orang ketiga yang ingin saya temui adalah penguasa kuil Tianshan. Jika saya masih bisa bersaing dengan legenda grup Junlin tapi bagi orang yang mendirikan kuil surga dalam beberapa tahun, saya jauh dari memenuhi syarat. Kali ini, Leng Yijun bertanya lagi pada Yin Chaoge, Chaoge, apa maksudmu, penguasa kuil surgawi juga dari kerajaan naga kita? Apakah dia juga dari kerajaan naga? Yin Chaoge mengangguk, tapi kemudian dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, yah, pria seperti dewa itu, dia berasal dari kerajaan naga. Senior Xiao Zantian memberitahuku ini. Tapi aku tidak tahu apakah dia ada di kerajaan naga sekarang. Mungkin tujuan orang seperti itu adalah bintang dan laut. Saya mendengar bahwa butuh 5 atau 6 tahun bagi manusia seperti dewa untuk mendirikan kuil surga. Saya sangat ingin melihat makhluk seperti itu, meski hanya sekali. Sangat diinginkan, ternyata masih ada orang kuat seperti itu di dunia ini. Aku sangat menghargai diriku sendiri, tapi dibandingkan dengan pria itu, aku jauh tertinggal. Leng Yijun mengangguk setuju. Dia telah bekerja dengan Yin Chaoge selama 1,5 bulan, hampir 2 bulan. Dia sudah tahu betul wanita seperti apa Yin Chaoge itu. Yin Chaoge sangat percaya diri, bahkan sombong. Pada dasarnya satu-satunya orang di Tianhai yang dapat menarik perhatiannya dan yang benar-benar dapat dianggap setara di hatinya adalah pendiri grup Junlin. Namun dia tidak menyangka bahwa di dalam hati Yin Chaoge, sebenarnya ada orang seperti dia setara dengan Tianhai. Gadis-gadis terkasih, mereka semua kagum dan dirindukan. Pahlawan wanita konyol kami, teman sekelas Gao Weiwei, juga terkejut dan bosan saat ini. Sejak zaman kuno, wanita cantik telah mencintai pahlawan. Bahkan jika dia sudah naksir dan tidak akan pernah jatuh cinta dengan pria lain seumur hidupnya, dia tetap ingin bertemu dengan penguasa kuil surgawi, pria seperti dewa itu. Ini tidak ada hubungannya dengan hubungan antara pria dan wanita, ini hanya keinginan sederhana untuk bertemu. Yin Chaoge mengangguk dan melanjutkan, yah, orang seperti itu sungguh mengagumkan. Dia tidak bergabung dengan Departemen Perang Kerajaan Naga, tapi saya mendengar dari senior Xiao Zantian bahwa kuil Tianshan yang dipimpinnya melayani Kerajaan Naga di medan perang di luar wilayah. Aku telah memblokir terlalu banyak bencana. Misalnya, Kaisar Kerajaan Naga musuh dibunuh oleh penguasa kuil surgawi. Memikirkannya saja sudah membuat darah orang mendidih. Mendengar cerita tentang makhluk itu, aku juga ingin mengambil pedang dan bertarung di medan perang di luar wilayah. Untuk sementara waktu, saat Yin Chaoge berbicara, ketiga wanita itu semakin mengagumi penguasa legendaris kuil surgawi. Keinginan untuk bertemu satu sama lain menjadi semakin penting di hati saya. Gao Weiwei diam-diam memutuskan bahwa ketika dia kembali, dia akan bertanya kepada suaminya apakah dia pernah mendengar tentang keberadaan penguasa kuil surgawi yang seperti dewa di medan perang di luar wilayah. Nah, pahlawan wanita manis konyol kita, di saat ini,
saya ingin mendengar lebih banyak cerita tentang Lord Hallmaster yang semakin serius. Bersin. Pada saat yang sama, Xiao Tians, yang berada di kantor CEO di lantai atas gedung kantor pusat grup Junlin, bersin dengan keras. Saya memiliki perasaan yang sangat aneh di hati saya. Tuan Xiao, ada apa denganmu? Apakah Anda merasa tidak enak badan? Bagaimana kalau saya segera mengirim dokter dari lantai 15 ke atas? Ren Pingsheng, yang berdiri di belakang Xiao Tians dan menjabat sebagai wakil presiden grup Junlin, berkata kepada Xiao Tians sangat cemas. Dia sekarang juga tahu bahwa setelah Xiao Tians meninggalkan Tianhai, dia pergi ke medan perang di luar wilayah. Dia takut Xiao Tians memiliki beberapa luka tersembunyi di tubuhnya. Xiao Tians melambaikan tangannya setelah mendengar ini dan berkata, tidak masalah, itu hanya bersin. Menurut kerajaan naga kita, seseorang seharusnya memikirkanku, haha. Oh, omong-omong, bagaimana dengan apa yang aku tanyakan padamu yang harus saya lakukan sebelum saya datang ke sini? Saya akan mengadakan konferensi pers di Junlin Group pada akhir bulan depan untuk mengumumkan kepulangan saya. Ren Pingsheng, wakil presiden grup Junlin, mengangguk dan berkata, baiklah, jangan khawatir, Tuan Xiao, itu telah diposting lebih dari 10 menit yang lalu. Ada ratusan ribu pesan online sekarang, semuanya mengucapkan selamat atas Anda kembalilah sebagai raja. Dan berita bahwa Fu Junlin mengkhianatimu juga telah menyebar di kota Tianhai akhir-akhir ini, jadi menurutku konferensi persmu sebulan lagi pasti akan sangat sensasional. Yah, tidak masalah apakah itu sensasi atau tidak. Aku hanya sedikit tertekan. Ren tua, kalau ku beritahu, sekarang istriku mengira aku tidak punya pekerjaan, lalu dia pergi ke belakangku dan membantuku mencari pekerjaan dengan gaji tahunan beberapa juta, apakah kamu percaya atau tidak? Xiao Tians mengangguk, lalu bertanya pada Ren Pingsheng dengan sedikit aneh. Ren Pingsheng merasa sangat tidak enak saat itu juga, dan otot-otot di wajahnya bergerak-gerak hebat beberapa kali. Setelah menenangkan diri beberapa saat, dia berkata kepada Xiao Tians dengan sangat pahit, Tuan Xiao, kamu tidak tahu bahwa aku mengidap penyakit jantung. Tolong jangan mengejekku, orang tua, oke. Kamu adalah presiden grup Junlin, dan kekayaan bersih Anda setidaknya beberapa ratus miliar, biarkan Anda mendapatkan pekerjaan dengan gaji tahunan 1 juta. Ren Pingsheng tampak tidak percaya. Hei! Xiao Tians mengangkat tangannya tanpa daya dan menepuk kepalanya dan berkata, itu benar. Karena aku belum memberitahukan identitasku yang sebenarnya sampai sekarang. Lupakan saja, aku tidak akan memberitahumu. Aku akan kembali. Kamu harus terus mengurus grup Junlin, dan omong-omong, latih beberapa wanita lagi, manajer yang cakap, supervisor, dan sebagainya. Ren Pingsheng mengangguk, lalu bertanya dengan ragu, Tuan Xiao, kelompok kita sudah memiliki banyak manajer dan supervisor wanita, mengapa kita masih melatih mereka? Xiao Tians berkata dengan lebih tidak berdaya, tentu saja untuk istriku. Lao Ren, apakah menurutmu aku akan memimpin grup Junlin sendirian dalam sebulan? Wakil presiden grup Junlin yang malang ini sama dengan Yin Zheng dan Sangguan Bo di kota Tianhai. Saat ini, saya terkejut. Saya Cao, Tuan Xiao, apa maksud Anda? Jangan terlalu menggodaku. Junlin Group adalah milikmu, bukan milikku, oke. Jika bukan Anda yang mengambil alih, siapa lagi? Saat itu, Pak Tua Ren sedang dalam keadaan kacau, tapi Xiao Tians masih menatapnya dengan mata yang sangat serius. Lalu, apa maksudmu, Tuan Xiao, kamu tidak ingin mengambil alih grup Junlin? Ren Pingsheng bertanya pada Xiao Tians dengan mulut terbuka lebar. Xiao Tians mengangguk tanpa basa-basi dan berkata, ya, mengapa saya harus mengambil alih dia? Bukankah melelahkan mengelola perusahaan sebesar itu? Apakah menurut Anda saya bodoh? Setelah bekerja keras di luar selama bertahun-tahun, sekarang aku akhirnya bisa menikmatinya. Apakah kamu masih membuatku sangat lelah? Aku Cao. Kamu serius? Ren Pingsheng berteriak dengan gila di dalam hatinya. Dia menatap Xiao Tians dengan mata tuanya, Tuan Xiao, apa yang kamu katakan sangat masuk akal. Mengapa kamu begitu lelah? Tetapi apakah ini sama? Ini adalah grup Junlin. Ini adalah grup Junlin yang menempati peringkat pertama di kota Tianhai dan memiliki bisnis di seluruh dunia. Ren Pingsheng merasa penyakit jantungnya akan meledak karena Xiao Tians. Dia merasa tidak bisa terus seperti ini, jadi dia berhenti bertele-tele dan berkata langsung kepada Xiao Tians, Tuan Xiao, tahukah Anda apa yang Anda bicarakan? Ini grup Junlin. Ini Junlin. Itu adalah peringkat pertama kota Tianhai, grup Junlin memiliki penilaian lebih dari 1 triliun.
Xiao Tians mengangguk dengan garis hitam di kepalanya dan berkata, "Ya, saya tahu, apa yang terjadi." "Ada apa? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya telah bermain di luar wilayah dalam beberapa tahun terakhir? Saya telah melakukan beberapa perusahaan seperti Junlin. Oh, ada hal lain selain perusahaan. Apa aku tidak ingin tinggal bersama istriku? Apakah saya harus menjadi alat?" Semakin banyak Xiao Tians berbicara, dia menjadi semakin marah. Dia terus menceramahi Ren Pingsheng, "Ren tua, bagaimana menurutmu? Mengapa kamu tidak memahami kehidupan sama sekali di usia yang begitu tua? Ayah mertuaku juga seumuran denganmu. Sekarang aku pergi berdansa setiap malam dengan ibu mertuaku. Menurut kata-katanya, setelah bekerja keras hampir sepanjang hidupku, kenapa aku masih tidak bisa menikmatinya? Saya tidak peduli, Anda dapat melakukannya sendiri. Saya membawakannya untuk Anda. Sebelum istri saya datang untuk mengambil alih grup Junlin, Anda dapat menonton dan bermain." "Baiklah," kemudian penguasa istana kita benar-benar selesai berbicara dan pergi, kiri. Setelah Xiao Tians pergi untuk waktu yang lama, Ren Pingsheng yang linglung akhirnya pulih. Tetapi ketika dia ingin berbicara dengan Xiao Tians lagi, dia menemukan bahwa Xiao Tians sudah pergi. Setelah dia mencerna sepenuhnya kata-kata Xiao Tians, dia menjadi semakin gila. "Saya Cao, saya Cao, saya Cao, dia baru saja menyuruh saya bermain santai." "Bermain santai? Bermain apa?" "Grup Junlin No. 1 di kota Tianhai. Cao saya." "Tuan Xiao, Damen, saya sangat tertekan secara mental." 1 jam kemudian, Lao Ren, yang sudah lama berbicara sendiri di kantor presiden grup Junlin, dilarikan oleh dokter dari bawah dan menggantungkan botol infus. Bersambung.